Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen yang part keduanya. Nah, yang part pertama kan terkait dengan bilangan bulat positif dan pangkat nol, pangkat bilangan bulat positif dan pangkat nol. Sekarang yang keduanya itu adalah bilangan berpangkat negatif. Jadi materi kali ini itu terkait dengan bilangan dengan pangkat negatif. Gitu. Nah, seperti apa sih bilangan yang pangkat negatif itu? Nah, kalau misalkan di bilangan pangkat negatif, misalkan gini, kalau saya punya A pangkat M, itu kan sama dengan A dikali A dikali A dikali A itu sebanyak M kali. Nah, kalau misalkan yang kita milikinya adalah A pangkat negatif M. Nah, seperti apa? Maka A pangkat negatif M itu adalah 1 per A pangkat M. Gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih, kita punya 2 pangkat negatif 3 berapa? Maka sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3-nya, 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 1/8. Tuh. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dimintanya adalah tentukan hasil dari 5 pangkat negatif 4. Nah, sama aja, berarti tinggal ditulis menjadi 1 pernya. 1 per berapa? 1/5 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 1/5 kali 5 dikali 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 1/625. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang nih, yang diberikan kan ini bilangan bulat ya, bilangan bulat pangkat negatif. Nah, gimana kalau pecahan? Maka pecahan itu misalkan saya punya 1/2 pangkat negatif 2 misalkan. Nah, berarti nanti kalau misalkan yang kita milikinya adalah 1/2 pangkat negatif 2, maka dengan definisi awal bahwa kalau awalnya A pangkat negatif M, itu 1 per A pangkat M, maka ini juga sama, menjadi 1 per, di sininya 1/2 pangkat 2. Negatifnya hilang ya, karena dia sudah pindah ke bawah. Maka sama dengan 1/2 dikali 1/2, sama dengan 1 per. Jangan lupa perkalian pecahan itu atas-atas bawah-bawah. 1 kali 1-nya 1, kemudian 2 kali 2-nya 4. 1/1/4. Kalau kita ketemu pecahan misalkan bertumpuk kayak gini, tulisnya ke samping aja biar mudah. Jadi 1, ini kan 1 ya, dibagi 1/4. Maka sama dengan 1 dikali. Bagi akan jadi kali kalau yang belakangnya, pecahan belakangnya dibalik menjadi 4/1. Hasilnya berapa? Nah, kalau 1 itu sebetulnya 1/1 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4/1. 1 kali 4-nya 4, 1 kali 1-nya 1. 4 bagi 1-nya, itu adalah 4. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang kita punyanya adalah 2/3 pangkat negatif 2, misalkan gitu. Maka dengan cara yang sama, kita bisa tuliskan menjadi 1/2/3-nya itu adalah pangkat 2. Karena ini pangkat negatif 2, negatifnya hilang karena pindah posisi dari atas ke bawah. Maka sama dengan 2/3 pangkat 2, itu adalah 2/3 dikali 2/3. Maka sama dengan 1/4/9. Nah, 1/4/9 berapa? Maka sama dengan 1 dibagi 4/9. Yaitu hasilnya 1 dikali 9/4. Dibalik ya yang belakangnya. Hasilnya itu adalah 9/4. Maka ini adalah jawabannya. Nah, tapi ada triknya loh kalau misalkan kita ketemu pecahan pangkat negatif. Triknya seperti apa? Nah, misalkan nih, saya punya, ini deh. Nah, saya punya, kan kalau 2/3 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Atau bisa ditulis langsung 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya berapa? 2 kali 2 kali 2, 8/27 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punyanya 2/3 pangkat negatif 3 berapa? Maka sebetulnya pangkat negatif itu menyebabkan dibalik nanti pecahannya. Tapi tanda negatifnya hilang.
Jadinya gimana? Jadinya 2/3 ubah menjadi 3/2 pangkat 3 gitu. Jadi yang dalamnya, nih yang ininya, dibalik jadi 3/2 pecahannya. Pangkat negatifnya berubah jadi positif gitu kalau sudah dibalik. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3-nya 27, kemudian 2 pangkat 3-nya 8. Maka hasilnya ini, 27/8. Contoh yang lain. Gimana kalau misalkan saya punya misalkan 2/5 pangkat negatif 2, maka sama dengan dibalik aja langsung. 5/2 dipangkatkan lagi 2. Maka 5 pangkat 2-nya 25 per 2 pangkat 2-nya 4. Udah cuman gitu aja. Nah, gimana kalau misalkan 1/5 pangkat negatif 2? Sama juga, berarti dibalik aja. 1/5-nya menjadi 5/1 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya adalah 25, 1 pangkat 2-nya adalah 1, karena 1 kali 1 ya. Maka hasilnya adalah 25. Maka ini adalah jawabannya. Gitu. Jadi memang simpel. Jadi kalau pecahan, pangkat negatif tinggal dibalik aja dalamnya, pecahannya, kemudian pangkatnya negatif menjadi positif. Gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan nih yang kadang-kadang bikin ribet penulisannya. Misalkan gini, saya punya negatif 3 pangkat negatif 2. Ini berapa hasilnya? Kan ada negatif-negatif lagi. Bilangan negatif, kemudian dipangkatkan negatif lagi. Ya sama aja sebetulnya. Jadi gimana? Sesuai dengan konsep awal, pangkat negatif itu kan 1 per ya. Berarti 1 per, di sini berapa? Negatif 3 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 1 per, tadi kan di video sebelumnya itu sudah dibahas. Bilangan negatif kemudian dipangkatkan ini, dipangkatkan genap, maka hasilnya positif. Tinggal positif 3 pangkat 2-nya, 9. Maka hasilnya adalah 1/9. Gimana kalau misalkan kita punyanya negatif 3 pangkat negatif 3, sama juga 1 per negatif 3 pangkat 3. Ini kan sekarang nih, pangkatnya ganjil. Gimana kalau ganjil? Bilangan negatif dipangkatin ganjil, hasilnya adalah negatif. Gitu. Karena kalau pangkat genap jadi positif, kalau pangkat ganjil ya negatif. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan pangkat genap ganjil dari bilangan negatif, itu bisa dilihat di video sebelumnya, di video pertama ya. Berarti ini negatif pangkat ganjil, maka negatif 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, 27. Maka hasilnya adalah negatif 1/27. Nah, kadang-kadang kita dikasih soal bentuknya gini, sengaja seolah-olah bikin ribet padahal enggak. Negatif 3 pangkat negatif 2, gitu. Kan beda dikit tuh sama yang atas. Kalau yang atas mah, nih yang ini ya. Oke, yang ini. Dia tuh negatif 3-nya dikasih kurung. Kalau yang ini, negatif 3-nya nggak dikasih kurung. Terus gimana? Kalau misalkan gitu, maka hasilnya itu negatif aja pasti. Ininya negatifnya tinggal negatif di depan aja, karena tidak ada urusan dengan si 3-nya. Jadi dia terpisah negatif. 3 pangkat negatif 2-nya berapa? Berarti tinggal ini yang kita urusnya. 1/3 pangkat 2, yaitu berarti negatif 1/3 pangkat 2-nya 9. Gitu ya. Jadi tinggal seperti itu aja. Nah, contoh yang lain. Oh iya, tadi yang pecahan. Gimana kalau misalkan, balik lagi ke atas deh. Nih yang ini. Gimana kalau misalkan mengandung variabel? Misalkan saya punya 3 per X pangkat negatif 5, misalkan gitu. Berarti sama dengan, ini pangkat negatif gimana? Balik aja ya. X per 3 pangkat 5. Berarti sama dengan X pangkat 5 ya X pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti berapa ya? 3 kali 3, 9, 27, 81, berarti 243. Maka ini adalah jawabannya. Ini ngulang sedikit ya tadi, ada yang lupa. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Tapi kan mungkin aja soalnya nggak bentuknya kayak gini. Misalkan, soalnya tentukan hasil dari, misalkan 5 pangkat negatif 1 dikurangi 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 2, misalkan gitu. Nah, berarti kita selalu mengawali dengan yang ada di dalam kurung. Gitu. Sehingga kita dapatkannya 5 pangkat negatif 1 berapa? 1 per 5 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat negatif 1, berarti 1 per 2 pangkat 1 dipangkatkan negatif 2. Maka hasilnya berapa? Oh iya, kalau misalkan kita mau menghitung
penyebelahan pengurangan pecahan itu bisa dikerjakan dengan cara dikali silang. Kita punya ini nih, 1/5 dikurangi 1/2. Ngitungnya gimana? Tinggal gini aja. Tinggal dari sini, 1 dikali 2, berarti sama dengan 2. Kalau di sini kurangi, ya dikurangi di sininya. Kemudian 5 dikali 1, berarti 5 per bawah kali bawah. 5 kali 2, 10. Hasilnya adalah negatif 3/10. Gitu ya. Misalkan ada lagi nih, contoh yang lain. 2/3 dikurangi 4 misalkan. Kalau 4 gimana? Sebetulnya 4 itu adalah 4/1. Maka sama dengan tambah aja deh. Yang mana duluan? Tetap harus yang ini duluan. 2 kali 1, 2. Ditambah. Kenapa ditambah? Ini kan ditambah tuh. 4 dikali 3, 12 per bawah kali bawah. 3 kali 1, 3. Maka hasilnya adalah 14/3. Kita balik lagi ke sini. Berarti 1/5 kurangi 1/2 itu 1 dikali 2. 2 dikurangi 1 dikali 5. 5 per bawah kali bawah. 5 kali 2, 10 pangkat negatif 2. Nah, kemudian sama dengan kita dapatkan negatif 3/10 pangkat negatif 2. Sama dengan. Nih, tadi belum ada contohnya ya. Bilangan negatif, pecahan negatif, dipangkatkan lagi negatif. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Sama juga. Pokoknya kalau misalkan ketemu pangkat negatif, pecahan pangkat negatif dibalik aja. Terus negatifnya gimana? Ya tetap aja negatif. Berarti negatif berapa? 10/3 dibalik ya. Pangkatnya jadi positif 2. Nah, sekarang bilangan negatif. Ini bilangan negatif ya. Dipangkatkan genap. Maka hasilnya apa? Positif gitu. Tinggal dihitung. 10 pangkat 2. 100, 3 pangkat 2, 9. Tapi positif kan nggak suka ditulis. Kita tuliskan 100/9. Nah, jadi itu adalah materi hari ini. Kali ini yang dibahas itu adalah terkait dengan bilangan berpangkat negatif, gitu ya. Jadi materinya cuma seperti ini, masih sederhana ya. Nah, yang ini contoh-contoh soalnya mulai dari yang sederhana, mulai sampai dengan yang sudah divariasikan contoh-contoh perhitungannya gitu. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.